Kisah orang kudus hari ini tanggal 21 Desember adalah Santo Petrus Canisius. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Tidak banyak orang dianugerahi karisma yang begitu besar seperti Petrus Canisius. Karismanya terletak pada pandangannya yang meluncur jauh ke depan, menguak dan menyingkapkan kebutuhan zaman dan gereja sepanjang masa, terutama di bidang pendidikan dan penerbitan. Ia lahir di Nijmegen, negeri Belanda, pada tanggal 8 Mei tahun 1521. Pada waktu itu, Nijmegen merupakan bagian dari Keuskupan Agung Köln yang masih di bawah pengawasan Jerman. Petrus adalah putra sulung Bapak Jakob Canis, pengasuh putra-putri bangsawan Lora Nain dan wali kota Nijmegen. Karena kecerdasan otaknya, maka sudah sejak umur 15 tahun ia belajar di Universitas Köln. Pada umur 19 tahun, ia masuk Serikat Yesus. Semasa hidupnya, ia menyaksikan pergolakan hebat di dalam gereja, yaitu perpecahan di antara umat Kristen yang disebabkan Protestantisme. Kesucian dan karirnya yang sangat kuat dipengaruhi oleh Petrus Faber dan Ignatius Loyola. Ia bertemu dengan Petrus Faber dalam sebuah retret, sedangkan pengaruh dari Ignatius Loyola didapatnya karena selama 6 bulan di Roma, ia tinggal bersama Ignatius. Ia ikut ambil bagian dalam mendirikan rumah biara Yesuit di Köln, tempat ia menjalani masa novisiatnya. Pada tahun 1546, ia ditabiskan menjadi imam. Dalam waktu singkat, ia segera terkenal sebagai seorang pengkhotbah ulung. Pada waktu Konsili Trente, ia dipilih sebagai peserta dari kalangan ahli teologi. Pada tahun 1548, ia mengajar retorika di sebuah kolese Yesuit di Messina, dan dari Messina ia pindah ke Wina untuk tugas yang sama. Lewat khotbah dan pengajaran agama yang mengagumkan, ia menanamkan pengaruh yang sangat besar di semua kalangan, sehingga membuat iri pihak Protestan. Ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk menyebarkan iman ialah dengan doa dan kerja keras, bukan dengan mencemooh agama lain. 3 kali ia ditawari jabatan uskup oleh raja, tetapi ia menolaknya. Baru pada tahun 1557, ia ditunjuk oleh Ignatius menjadi administrator pada takhta keuskupan yang sedang kosong. Di masa itu ia banyak menulis buku-buku pelajaran agama atau katekismus, mendirikan sekolah dasar, kolose dan seminari. Dengan tekun dan rajin ia mengajar, berkhotbah, dan menguatkan iman para rohaniwan yang mengalami krisis dalam menghayati panggilannya. Ia mempunyai keyakinan bahwa berkarya di tanah air sendiri tidak kalah dengan bertugas sebagai misionaris di tanah asing. Pandangannya jauh ke depan, maka di samping pendidikan, ia juga memelopori karya penerbitan buku-buku. Ia meninggal dunia pada tanggal 21 Desember tahun 1597 dalam usia 78 tahun ketika sedang bertugas di Fribourg, Switzerland. Oleh Paus Pius ke-11, ia digilari santo dan pujangga gereja dan dianggap sebagai rasul Jerman kedua.